Fis kabar Kak bosku. Oke, ketemu lagi nih mau bahas Barcelona yang mau lawan Villarreal di lanjutan La Liga. Sebelum kita masuk di line up dan kira-kira prediksinya berapa, kita bahas dulu beberapa poin. Yang pertama, itu kembalinya sang maestro jenderal penyihir lapangan tengah Barcelona, yaitu Pedri, yang siap memainkan peran sebagai jenderal lapangan tengah. Apakah yang akan dilakukan oleh Pedri? Itu menjadi uh, berita positif untuk Barcelona. Gavi juga sudah mulai bisa bermain, namun belum dipastikan bisa tampil nanti malam. Ini kick off-nya beberapa jam lagi. Kemudian, nah ini si Frankie De Jong harus cedera. Dia harus menepi sekitar 4 sampai 5 minggu. Jadi ketika Pedri masuk, De Jong keluar. Dan padahal di bulan ini banyak pertandingan penting. Leg kedua lawan Atletico Madrid ya, meskipun kayaknya tidak mungkin lolos lah. Agak 4-0 itu susah. Kemudian lawan Newcastle di Liga Champions, leg pertama, leg kedua. Villarreal juga. Ini sangat momen-momen krusial. Barcelona menuju juara La Liga atau Liga Champions. Yang berikutnya drawing Liga Champions. Drawing Liga Champions, pendukung Real Madrid selalu mengeluh. Katanya dia raja Eropa 15 UCL. Pas lihat hasil drawing mengeluh. Kenapa Barcelona ada di bagian yang tidak tidak sulit? Kenapa Barcelona ada di bagian yang tidak ada juara Liga Champions di situ? Karena di bagian Barcelona itu ada Barcelona, Atletico Madrid, Arsenal, Godon, siapa lagi ya? Itulah tim-tim besar yang ada di bagian Barcelona. Sedangkan di bagian Real Madrid itu Real Madrid, City, PSG, Chelsea, Munchen, Atalanta, Liverpool, ada juga Galatasaray. Nah, sedangkan di bagian sebelah memang kalau dilihat itu gampang. Tidak mungkin mereka lolos ke fase berikutnya kalau mereka tidak kuat Real Madrid. Selalunya cari alasan. Nanti ketika kalah, gampang memang Barcelona karena di bagian yang gampang, lemah di lawannya. Kita Raja Eropa kok mengeluh? Selalu banyak alasan. Itu untuk bagian Liga Champions, Real Madrid terlalu banyak alasan. Bagian kami sangat sulit. Kita di bagian kami banyak juara Liga Champions. Ada lawan saja. Dan mungkin tim-tim itu lolos ke 16 besar kalau mereka lemah, mereka tidak kuat, mereka tidak punya strategi. Itu. Berikutnya dari apa lagi nih? Rashford. Rashford sudah kontrak dengan Barcelona 30 juta. Itu dicicil selama 3 tahun, tidak apa-apa. Minimal ada yang bisa lapisi Rapinya dulu di kiri. Kalau Rapinya lagi off, bisa Rashford masuk. Itu Rashford sangat bagus lah di Barcelona musim ini. Baik itu gol, assist, beberapa kali juga jadi penentu. Lawan Newcastle juga dia cetak 2 gol. Jadi ya wajar sih kalau dipermanenkan Rashford. Terus apalagi di Rashford, Liga Champions, Pedri, itu sih. Nah, sekarang di La Liga itu Villarreal peringkat ketiga, Barcelona peringkat pertama, Real Madrid peringkat kedua. Nah, ini selisih 1 poin, bahaya. Kalau kita imbang saja itu bisa digeser sama Real Madrid. Makanya pertandingan nanti malam itu wajib menang Barcelona. Tapi feelingku Barcelona pasti menang. Barcelona menang kalau Villarreal dengan musim-musim sekarang, beberapa musim terakhir Villarreal itu sepertinya dalam tanda kutip kalah bulu.
kalah memang, kalah mental lawan Barcelona. Beda kalau Barcelona lawan Sociedad, Girona, Celta Vigo, waduh, itu agak sulit menang Barcelona. Tapi kalau Villarreal, Real Madrid, Real Betis itu gampang lah, Levante, itu bisa. Tapi ada beberapa tim yang memang sulit sekali dikalahkan. Nah, kalau Villarreal sih bisa dieksekusi sama Barcelona nanti malam. Meskipun dia peringkat ketiga, tapi saya rasa secara kualitas permainan, mental itu Barcelona lebih unggul. Nah, berikutnya siapa saja kira-kira yang diturunkan sama Hansi Flick di pertandingan kali ini? Lawannya kan siapa? Villarreal. Oke, kiper itu kita turunkan sudah pasti Joan Garcia. Dua stopper itu center back Gerard Martin, kemudian Kubarsi di kanan, Konde di kiri. Tolong pasang Jo Cancelo. Jangan dulu pasang Alexander Balde. Alejandro Balde jangan dulu main. Kita mainkan dulu Joao Cancelo. Karena Cancelo itu bagus permainan terakhir. Balde kan sudah 2 kali cadangan. Di tengah Kubarsi, Gerard Martin. Nah, di pivot ini kalau saya coba kita kasih sama Eric Garcia dan si Pedri. Bernal bagus, kita coba di babak kedua Bernal atau Casado boleh, tapi kalau saya sih Eric Garcia dan si Pedri. Di depan itu Fermin Lopez, kanan Lamine Yamal, kiri Rapinya kalau sudah bisa main, tapi kalau saya sih Rapinya, nanti Rashford. Di depan Lewandowski please, cadangkan siapa? Ferran Torres. Itu. Mungkin itu saja bisa sampaikan. Fiska Barka, selamat berpuasa, tetap semangat puasanya guys. Jangan lupa subscribe dan bagikan. Baru 23 ini subscribernya.